Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyatan min indillah, tahiyatan mubarakatan thayyibah, tahiyyata ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala alaina al-Qur'ana wa 'allamah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi ila yaumil qiyamah. Thumma amma ba'd. Yang kami hormati para pimpinan pondok pesantren masyarakat Merapi Merbabu, yang semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya dalam keberkahan. Yang kami hormati segenap asatidzah dan para pengajar di pondok pesantren yang penuh berkah ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala membalas jasa-jasa dan juga usaha antum sekalian dalam mendidik generasi umat Islam yang akan datang ini. Dan yang saya cintai teman-teman sekalian, para pelajar, para penuntut ilmu, para ahli Al-Qur'an, yang semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kumpulkan kita pada siang hari yang penuh berkah ini, sekali lagi nanti Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di hari kiamat di benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmatnya kita dapat berkumpul di masjid yang penuh berkah ini. Yang mana kita berharap bahwa kita termasuk di antara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimur rahmah." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah di antara rumah-rumah Allah. Rumah Allah di sini bukan berarti Allah tinggal di sini gitu ya. Akan tetapi adalah suatu bangunan yang digunakan untuk beribadah, digunakan untuk mengingat Allah, digunakan untuk mendirikan sholat dan sebagainya. Tidaklah suatu kaum, suatu perkumpulan berkumpul di rumah Allah, melainkan berkumpul di rumah Allah, kemudian mereka membaca Al-Quran di dalamnya dan mempelajari Al-Quran bersama-sama, melainkan Allah akan yang pertama adalah menurunkan illa nazalat alaihimus sakinah, akan menurunkan ketenangan di dalam hati mereka. Wa ghasyiyat humur rahmah, dan Allah akan meliputi mereka dengan rahmatnya. Wa hafat alaihimul malaikah atau wa hafat humul malaikah, dan para malaikat itu akan duduk bersama mereka, akan meliputi mereka dengan sayap-sayapnya. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah akan menyebut nama-nama kita di hadapan para malaikat yang mulia. Maka kesempatan yang penuh berkah ini yang kita berada di dalamnya ini perlu kita syukuri bersama-sama. Dan syukur yang paling benar, yang paling utama adalah selain mengucapkan hamdalah adalah dengan kita serius, dengan kita benar-benar menggunakan kesempatan ini untuk menuntut ilmu. Dan apa tanda keseriusan dalam menuntut ilmu, teman-teman sekalian? Yaitu dengan mencatatnya. Betul. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu pernah berkata, "Al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu." Ilmu itu adalah binatang buruan, dan al-kitabah dan menulis itu adalah talinya. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah faminal hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqah. Maka ikatlah dengan baik binatang buruan kamu. Ketika kita benar-benar serius ingin memburu, maka ikatlah
binatang buruan tersebut ketika kita sudah dapat, ketika sudah ada di hadapan kita. Karena sesungguhnya di antara tindakan yang ceroboh adalah kita sudah berhasil menangkap binatang buruan, tapi kemudian kita lepaskan begitu saja. Kita sudah belajar di sini, sudah meluangkan waktu, sudah meluangkan tenaga, kesempatan kita, yang mana setiap detik kita, setiap menit kita nggak akan terulang lagi di dalam hidup kita. Tapi kalau kita ternyata keluar dari masjid ini, keluar dari majelis ini, nggak ada apa-apa di kepala kita, nggak ada apa-apa di buku kita, maka kata Imam Syafi'i ini adalah tindakan yang ceroboh. Karena seolah-olah kita tadi udah capek-capek ngejar buruan, kita capek-capek mencari misalnya mancing ikan gitu ya, tapi ternyata ketika sudah dapat dilepas lagi, kita pulang nggak bawa apa-apa, masih kelaparan. Maka teman-teman sekalian, nggak harus semuanya dicatat. Kalau bisa semuanya alhamdulillah, tapi kalau bisa kalau cuma bisa sebagian setengahnya, maka ditulis setengahnya. Kalau bisa sepertiganya, cuma sepertiganya nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai kita keluar dari masjid ini tanpa membawa apa-apa, karena itu adalah suatu kerugian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusri." Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kalau dia nggak gunakan waktu, nggak gunakan tenaganya untuk beramal soleh dan beriman dan saling menasihati dalam kebenaran serta saling menasihati di dalam kesabaran. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelum kita memulai materi tentang mencintai Al-Qur'an, yang paling penting, yang paling utama yang ingin saya ingatkan untuk saya pribadi dan juga teman-teman sekalian adalah agar kita mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Barangkali sebelumnya kita datang ke masjid ini, datang ke majelis ini niatnya karena disuruh guru kita. Barangkali sebelumnya kita datang ke masjid ini, ke majelis ini, kuliah umum mingguan ini karena emang ya udah ini waktunya kebiasaan kita. Barangkali masih seperti itu ketika kita datang. Maka ketahuilah bahwa niat seperti itu akan membuat amal kita sia-sia. Ketika awal datang ke sini seperti itu masih wajar, nggak apa-apa. Tapi ketika kita sudah benar-benar duduk, maka kita perlu bersama-sama meniatkan bahwa duduk kita di sini itu adalah untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita baca niat dulu ya bersama-sama. Ini mungkin ada sebagian ulama yang bilang nggak perlu melafalkan niat, ataupun ada sebagian yang mensunahkan membaca niat. Ini nggak apa-apa kalau kita niatnya dalam belajar. Jadi nanti saya baca, teman-teman bisa diikutin, insya Allah sambil dibaca terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina, kami berniat, at-ta'alluma, belajar, wat-ta'lim, dan mengajar, wat-tadhakkur, dan berusaha untuk mengingat, wat-tadhkir, dan berusaha untuk mengingatkan, wan-naf'a, dan memberikan manfaat, wal-intifa', dan untuk mengambil manfaat, wal-ifadah, dan untuk menyampaikan faidah, wal-istifadah, dan untuk mengambil faidah, wad-du'a ilal khair, dan mengajak kepada kebaikan, wal-hatha, dan memotivasi, alat tamassuki, untuk berpegang teguh, bi kitabillah, dengan kitabnya Allah, wa sunnati nabiyhi, dan sunnah nabinya, ibtigha'a wajhillah, semata-mata hanya mengharapkan karunia ataupun kerelaan dari Allah, wa mardatihi,
dan keridhaannya, wa qurbihi, dan kedekatan dengannya, wa thawabihi, dan pahala darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menerima niat kita. Karena teman-teman sekalian, kalau kita ini belajar, entah itu menuntut ilmu ataupun menghafalkan Al-Quran ataupun melakukan amal soleh apapun, seandainya tidak diiringi dengan niat mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa menjadi ujian bagi diri kita. Maka itu bisa menjadi justru beban bagi diri kita di hari kiamat. Nabi SAW pernah menjelaskan bahwa di hari kiamat nanti ada 3 macam orang. Yang pertama kali akan dibawa ke dalam neraka. Di antara orang-orang pertama yang dibawa ke dalam neraka, yang pertama adalah orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditanya, "Wahai fulan, apa yang telah kamu lakukan atau kamu kerjakan di dunia?" Maka orang ini menjawab, "Saya dulu telah berjuang di jalan-Mu ya Allah, dan saya mati di dalamnya, semata-mata menginginkan agar namamu senantiasa tinggi." Ternyata kata Allah Subhanahu wa taala kepada dia, "Kamu berdusta. Sesungguhnya kamu dahulu berjuang karena ingin disebut sebagai orang yang hebat, sebagai orang yang pahlawan. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikatnya untuk menyeret dia ke dalam neraka." Kemudian yang kedua adalah orang dipanggil ini. Dia adalah seorang alim, seorang yang berilmu. Kemudian dia juga hafal Al-Quran, sering membaca Al-Quran. Lantas orang ini ditanya oleh Allah, "Kamu dulu menggunakan usiamu, kehidupanmu di dunia ini untuk apa?" Kata orang tersebut, "Ya Allah, dahulu saya di dunia ini, saya gunakan waktunya untuk belajar. Saya gunakan waktunya untuk menuntut ilmu, untuk membaca Al-Quran sepanjang hari. Semata-mata untuk mengharapkan ridhomu ya Allah," kata dia. Akan tetapi Allah berfirman kepadanya, "Kamu berdusta. Karena sesungguhnya kamu dahulu di dunia ini, di dunia membaca Al-Quran, menuntut ilmu karena ingin disebut sebagai orang yang alim, ingin disebut sebagai qari Al-Quran. Akhirnya orang tersebut dihukum ke dalam neraka." Maka di sini teman-teman sekalian, menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, kemudian belajar sampai di pesantren ya teman-teman sekalian, meninggalkan keluarga kita. Dahulu saya juga di pesantren sebelum ke Al-Azhar. Itu semua nggak ada nilainya kalau misalnya kita niatnya nggak benar, ya. Jadi selagi ada kesempatan kita perbaiki dan ikhlaskan niat kita. Dan ini harus terus menerus, dari mulai kita datang tadi, nanti di pertengahan coba kita perbaiki lagi, dan nanti sampai di akhir kita perbaiki terus niatnya ya, supaya Allah Subhanahu wa taala mencatat aktivitas kita dalam kebaikan dan benar-benar bisa meninggikan derajat kita nanti di dunia dan juga di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu menitipkan satu nikmat yang begitu besar, yang nikmat tersebut membedakan kita dari seluruh makhluk-makhluk yang lain. Ada yang tahu apakah nikmat itu? Apa tadi? Akal, ya betul banget. Jadi kalau kita lihat ya, kita bandingkan diri kita dengan binatang misalnya. Manusia itu makan, binatang makan atau enggak? Manusia itu minum, binatang minum atau enggak? Manusia itu tidur, binatang itu tidur atau enggak? Kalau ikan tidur apa enggak? Tidur juga ya. Akan tetapi manusia itu Allah kasih dia akal, sedangkan binatang tidak diberi akal. Binatang itu cuman Allah kasih insting namanya, insting di dalam diri mereka, sehingga mereka tahu cara melahirkan, mereka tahu cara menyusui, cara merawat anak-anaknya, mengajar anak-anak. Itu bukan karena mereka berakal, itu karena mereka
punya insting, Allah titipkan di dalam diri mereka cara, ya, dikasih tahu cara-cara mendidik anak, cara-cara berburu, cara-cara mengolah makanan mereka. Tapi mereka nggak bisa tuh bikin masjid seperti ini. Mereka nggak bisa bikin mobil, mereka nggak bisa bikin motor, dan seterusnya. Jadi teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kepada kita, kepada manusia ini, walaupun tubuh kita ini kecil dibandingkan gajah, ya, walaupun mungkin kita pendek dibandingkan jerapah, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kita akal. Allah nggak kasih kita sayap, tapi kita bisa terbang, ya kan? Itu karena anugerah dari Allah berupa akal. Allah kasih kita bernafas ini pakai paru-paru, tapi kita bisa menyelam sampai begitu dalam, bahkan entah itu pakai kapal selam ataupun pakai tabung gas aja, tabung oksigen aja. Kalau pakai tabung gas ini ya keracunan, salah. Jadi gitu. Itu karena nikmat akal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu luar biasa kepada manusia. Maka salah satu cara kita mensyukuri nikmat akal ini adalah dengan kita isi akal tersebut dengan hal-hal yang baik, dengan ilmu, dengan Al-Quran, dengan menghafal hadis-hadis Nabi SAW, dengan mempelajari ilmu-ilmu tentang alam raya ini, ilmu sains, ilmu matematika, dan sebagainya. Ini adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat akal. Makanya di dalam Al-Quran Allah sering berfirman dan mengajak manusia untuk berpikir, ya. Kita sering baca ada ayat afala ta'qilun, tidakkah kamu berpikir? Kemudian Allah juga berfirman afala tatafakkarun, tidakkah kamu berpikir, merenung gitu, ya. Afala tatadabbar, afala tadzakkarun, tidaklah kamu mengambil pelajaran, dan seterusnya. Itu semua adalah kerjanya akal. Maka kita sebagai muslim yang baik, ini adalah salah satu bentuk usaha kita juga, teman-teman, niatkan dalam menuntut ilmu ini untuk menggunakan akalnya sebagai salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu pernah ada cerita seperti ini. Ceritanya itu ada orang-orang jualan otak. Ada beberapa kios gitu, ya. Yang pertama ada otak dari Amerika. Berapa ini harganya? Ditanya si penjual. Otak dari Amerika ini harganya 100 juta. Soalnya di sana mereka menggunakan otak mereka ini untuk membuat bom atom yang meledakkan kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang sana. Kemudian ada lagi otaknya orang Jepang. Ditanya, berapa harga otak ini? Ini harganya 150 juta. Kenapa bisa mahal seperti ini? Katanya karena mereka telah membuat kereta tercepat, kereta peluru gitu, ya, yang bisa dalam 1000 km dalam hanya beberapa menit atau beberapa jam. Oh, seperti itu. Kemudian ada lagi otak dari punya orang Jerman. Kenapa? Berapa harga otak orang Jerman ini? Ini harganya 200 juta. Kenapa bisa mahal seperti itu? Karena mereka telah menggunakan otak ini untuk membuat peradaban Eropa menjadi lebih maju. Jerman itu adalah negara industri di sana. Ada pabrik-pabrik mobil, pabrik kendaraan-kendaraan dan sebagainya di Jerman sana. Kemudian ada satu lagi nih. Ini otaknya orang Indonesia. Ditanya, berapa harganya? Wah, ini harganya paling mahal ini. Ini harganya 500 juta. Loh, kenapa bisa mahal seperti itu? Apa penemuan mereka? Pesawat. Kata penjualnya, iya ini mahal soalnya masih baru ini. Belum pernah dipakai buat menemukan apa-apa. Tapi ini candaannya. Ini sekaligus motivasi buat kita semua bahwa coba nih teman-teman sekalian, ada banyak ya orang-orang Indonesia yang hebat-hebat juga. Di antaranya tadi mungkin teman-teman ada sebutkan
Profesor B.J. Habibie, Allahu yarham. Beliau adalah salah satu profesor yang penting juga, yang mana otak beliau itu sebenarnya sangat bermanfaat juga, tapi dimanfaatkan oleh negara lain, Jerman sana. Itu beliau berusaha ingin membuat pesawat di Indonesia, tapi ternyata ada ganjalan-ganjalan. Dan sebenarnya orang Indonesia itu juga pintar-pintar insya Allah ya. Dan saya harap nih teman-teman sekalian dengan memanfaatkan akal tadi, itu juga nanti suatu saat, walaupun dari lulusan pesantren, dengan menghafalkan Al-Quran, tapi jangan sampai berhenti mimpinya itu cuma di sekitar ilmu agama aja. Kalau teman-teman punya minat di bidang ilmu sains, ilmu teknik, ilmu matematika dan seterusnya, itu coba didalami. Coba dimanfaatkan. Potensi-potensi dari Allah itu beda-beda kepada setiap orang. Ada yang orang Allah kasih nikmat akal itu, dia kecenderungannya cerdas di bidang matematika. Mungkin teman-teman di sini ada yang kalau ditanya sekian tambah sekian, sekian dibagi sekian, dia langsung bisa jawab cepat. Akan tetapi ada juga yang Allah kasih ilmu, akalnya itu kuat di bidang seni. Dia ketika melukis, ketika menggambar, ketika membuat kaligrafi dan sebagainya, dia bagus banget. Hasil-hasilnya biasanya nih ya, bisa membuat bangunan-bangunan yang indah, bangunan-bangunan yang kuat, bangunan-bangunan yang kokoh. Ada juga orang-orang yang Allah kasih kelebihan di bidang atletik, sehingga badannya bagus, badannya sehat, bisa ngajarin orang dan sebagainya. Ini adalah nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi teman-teman sekalian, teman-teman mau jadi apapun, mau jadi profesor seperti B.J. Habibie, mau jadi saintis, mau jadi astronom, mau jadi apapun, yang paling penting adalah kita memulai dengan Al-Quran. Teman-teman, kita pernah mendengar nama-nama besar. Misalnya Ibnu Sina. Ibnu Sina itu dikenal sebagai bapak kedokteran. Kalau di barat disebutnya Avicenna. Dia ini terkenal punya kitab namanya kitab At-Tib kalau nggak salah. Itu tentang kitab kedokteran. Tapi dia itu memulai ilmunya, memulai pengembaraan belajarnya itu dimulai dari menghafalkan Al-Quran. Dia sudah hafal Al-Quran sejak kecil. Kenapa bisa seperti itu? Karena dengan Al-Quran, ketika Al-Quran ada di dalam diri kita, ketika kita berusaha untuk menghafalkan Al-Quran, mentadaburinya, merenungi makna-maknanya, memikirkan, mengambil pelajaran dari Al-Quran dan mengamalkannya, maka saat itu juga keberkahan di dalam hidup kita akan menjadi lebih terbuka. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam Al-Quran, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab ataupun buku yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada seluruh umat manusia, mubarakun, dengan penuh keberkahan. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini? Apa tujuannya sebenarnya? Apakah cuma untuk dibaca? Apakah cuma untuk dijadikan pajangan? Apakah cuma untuk dihafalkan di sekolah-sekolah, di pesantren-pesantren? Enggak. Tujuan utamanya adalah liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Agar ayat-ayatnya itu direnungi, diresapi, dan orang-orang yang berakal, ulul albab, orang-orang yang berpikir itu bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Maka begitulah contohnya tadi Ibnu Sina, dia memulai pengembaraan ilmunya hingga kemudian menjadi sosok yang luar biasa dan diakui oleh orang-orang barat juga, itu memulai hidupnya, memulai pengembaraan ilmunya dengan Al-Quran. Jadi teman-teman sekalian, baik yang salihin maupun solihat, ketika sudah menghafalkan Al-Quran, misalnya sudah hafal 5 juz, 10 juz, 15 juz, 30 juz, itu jangan berhenti. Jangan merasa bahwa ini sudah akhir perjalanan menuntut ilmu saya sudah mencapai garis finish misalnya. Belum. Itu justru adalah Al-Quran adalah justru pondasi awal di dalam diri kita yang nanti akan membuka kepada kita ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi kalau teman-teman ada yang cita-citanya pengen jadi dokter, ada? Harus ada nih di antara teman-teman sekalian. Ada nggak? Coba angkat tangan. Siapa yang mau jadi dokter? Yang laki-laki
Ada nggak? Ya, satu. Harus ada banyak dokter-dokter yang hafal Al-Quran ya, teman-teman sekalian. Ketika kita pengen menjadi dokter, pengen menjadi ahli geologi misalnya, ahli fisika dan seterusnya, mulailah pengembaraan ilmu kita ini dengan Al-Quran. Insya Allah setelah kita memiliki Al-Quran di dalam diri kita dan terus berusaha untuk menjaganya, maka ilmu-ilmu yang lain akan dibukakan dengan lebih mudah ya. Jadi itu diantara asas penting bagaimana kita memanfaatkan akal kita, dan juga kita juga harus bersyukuri posisi kita ketika Allah tempatkan di tempat ini, maka sesungguhnya itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena orang tua kita nyuruh kita di sini. Mungkin itu adalah sebab-sebab. Akan tetapi pada asalnya, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala emang menginginkan kita, menginginkan teman-teman sekalian itu untuk menjadi pewaris-pewaris Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina." Kemudian kami mewariskan kitab kami ini kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Jadi teman-teman mungkin punya banyak kenalan. Dulu sebelum masuk pesantren punya teman-teman di kampung, punya teman-teman di sekolah. Mereka mengambil pendidikan masing-masing, kemudian tiba-tiba antum sekalian ini masuk ke pesantren masyarakat Merapi Merbabu. Itu bukan sebuah kebetulan. Itu bukan sebuah keterpaksaan. Akan tetapi itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menginginkan kita untuk menjadi pewaris-pewaris Al-Qur'an. Akan tetapi jangan merasa bangga diri terlebih dahulu, karena ada 3 jenis orang yang ketika Allah udah pilih, ternyata mereka nggak semuanya menyambut dengan baik. Di ayat tersebut Allah berfirman, "Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah dzalika huwal fadlul kabir." Di antara orang-orang yang kami pilih untuk menjadi pewaris-pewaris Al-Qur'an ini ternyata ada satu. Yang pertama, mereka menzolimi dirinya sendiri. Maksudnya gimana tuh menzolimi dirinya sendiri? Ketika Allah Subhanahu wa taala udah tempatkan dia untuk belajar, tempatkan dia untuk menghafalkan Al-Qur'an, dia sudah hafal Al-Qur'an, tapi ternyata dia mengabaikan Al-Qur'an. Dianya malas untuk membaca Al-Qur'an, meninggalkan Al-Qur'an yang udah Allah titipkan di dalam hatinya. Dia menzolimi dirinya sendiri. Allah tidak akan terkurangi, ilmu Allah tidak akan hilang dari bumi ini. Justru ketika kita melupakan Al-Qur'an, ketika kita meninggalkan Al-Qur'an, maka itu hakikatnya yang rugi adalah diri kita sendiri. Makanya Allah bilang zalimun li nafsi. Dia menzalimi dirinya sendiri, bukan menzalimi orang lain, bukan menzalimi teman-temannya, bukan menzalimi gurunya, bukan menzalimi orang tuanya, tapi dia sejatinya menzalimi dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid. Yang kedua adalah orang-orang yang sedang-sedang saja. Dia nggak terlalu taat atau nggak terlalu kuat, nggak terlalu banyak hafalannya, tapi juga nggak meninggalkan Al-Qur'an. Dia nggak terlalu sering tahajudnya misalnya, tapi dia juga menjaga diri dari maksiat, nggak maksiat juga. Mereka ini orang-orang yang pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah. Dan di antara mereka ada orang-orang yang bersegera dalam menyambut kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang ketika Allah tempatkan di sini, ketika Allah sudah pilih dia untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk menghafalkan Al-Qur'an, maka dia berusaha untuk sebaik-baiknya. Maka dia berusaha kita dengarkan dulu. Ketika Allah Subhanahu wa taala udah tempatkan dia. Halo. Bentar, bunyi lagi nih. Ketika Allah Subhanahu wa taala udah tempatkan dia untuk belajar,
ada Al-Quran di hadapannya, ada guru-guru yang siap untuk mengajarkan Al-Quran, udah ada majelis, ada waktunya, dan semua fasilitas udah ada, dia manfaatkan hal tersebut untuk serius dalam menuntut ilmu, untuk serius dalam belajar, untuk serius dalam menjaga Al-Quran. Nah, maka mereka ini adalah sabiqun bil khairat biiznillah. Mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fadlul kabir. Itu adalah sebuah karunia yang begitu besar. Maka teman-teman sekalian, ini bukan bentuk kita kemudian, oh aku kayaknya yang tadi tuh yang zalimul nafsi, nggak apa-apa deh misalnya ya. Jangan seperti itu. Justru ketika kita mengharapkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka berusahalah, ada keinginan minimal ya untuk sampai ke level sabiqun bil khairat. Untuk orang yang berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di hadapan kita, di sekitar kita ini untuk menuntut ilmu, untuk menjaga Al-Quran dan juga mempelajari Al-Quran serta mengajarkannya. Ini adalah jenis orang yang mendapatkan karunia yang paling besar. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya dulu pernah seperti teman-teman sekalian. Dulu pesantrennya di Al-Ihsan namanya, di Jakarta. Saya aslinya Jawa Timur, tapi tiba-tiba di pesantren ini di Jakarta. Biasanya orang-orang Jakarta pesantren di Jawa Timur atau Jawa Tengah gitu ya. Terus dibawa ke Jakarta. Dan di sana ya seperti teman-teman semua, menghafalkan Al-Quran, kemudian juga kadang pagi-pagi ada jadwal tahajud, lalu habis subuh setoran, nanti ada sekolah, kemudian sore-sore istirahat, berolahraga, maghrib sampai malam mulai belajar lagi, sama, kurang lebih aktivitasnya sama. Kemudian nggak berhenti sampai di situ, saya dulu setelah belajar, kemudian belajar lagi di Mesir, aktivitasnya juga kurang lebih sama. Ada masa-masa masih setoran juga, jadi walaupun sudah selesai 30 juz, perjalanan tidak berhenti teman-teman sekalian, masih ada ilmu-ilmu Al-Quran itu luas banget. Ada ilmu qiraat, ilmu tajwid. Kemudian nanti di dalam ilmu Al-Quran ada tafsir, ada balaghah, kemudian ada ilmu penulisan Al-Quran, ilmu ayat-ayat Al-Quran, itu semua ada ilmunya. Dan ada kekhawatiran di dalam diri kita pastinya. Kalau nanti aku belajar agama terus, ya, atau teman-teman di pesantren, saya ini belajar di pesantren, teman-teman yang lain pada sekolah di sekolah negeri, pada sekolah-sekolah di sekolah swasta, mungkin mereka misalnya sekolah-sekolah yang top gitu ya, yang terkenal segala macam. Nanti gimana ya kehidupanku di masa depan? Nah, saya sering ngobrol tuh sama teman-teman juga. Itu teman-teman kita yang dulu di pesantren, mereka pada kuliah di teknik misalnya, atau ada yang kuliah di mana, ada yang pada kuliah jadi dokter. Kita belajar seperti ini. Nanti kita jadi apa ya? Gitu. Karena kalau jadi ustadz semua gitu kan, itu kayaknya sulit. Walaupun juga masih banyak sebenarnya daerah-daerah gitu yang belum terjamah dakwah. Tapi kita tahu bahwa ketika kita belajar untuk menuntut ilmu, kita nggak boleh kan meniatkan untuk mencari selain ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ada tuh biasanya kekhawatiran-kekhawatiran. Entah itu dari diri kita pribadi, kemudian saya juga tanya ke teman-teman, ternyata seperti itu juga. Intinya adalah sebenarnya kita ini kan di dunia itu mencari satu kebahagiaan kan. Orang-orang itu bertanya-tanya, apa sebenarnya kita cari di dunia, dan mereka biasanya menjawab, kita pengen bahagia, hidup bahagia. Cuman ketika kita tanya, emangnya bahagia itu seperti apa? Ada orang yang menjawab, kalau saya nanti menikah dengan pasangan yang good looking, good reckoning, itu saya bahagia gitu. Ada juga yang bilang, kalau saya punya uang banyak, saya bisa bahagia. Kalau saya keliling dunia, saya bisa bahagia. Kalau saya bisa menjadi pejabat misalnya, saya nanti akan bahagia, dan seterusnya. Akan tetapi, ketahuilah bahwa
semuanya itu atau tadi yang saya sebutkan itu kebahagiaan di dunia. Apakah kita nggak boleh bahagia di dunia? Boleh banget. Bahkan di dalam Al-Quran kita juga diperintahkan untuk berdoa tentang kebaikan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Jadi bukan berarti tadi saya bilang itu adalah kebahagiaan dunia enggak usah kita gapai. Enggak, bukan seperti itu. Kita dibolehkan untuk mencari kebaikan dan kebahagiaan di dunia. Entah dengan definisinya teman-teman sekalian tadi, misalnya kalau saya jadi dokter saya bahagia, kalau cita-cita saya tercapai saya bahagia, kalau saya bisa membahagiakan orang tua saya bahagia, kalau saya nanti punya rumah yang besar atau saya punya harta yang banyak saya bikin pesantren saya bahagia. Itu adalah cita-cita yang baik, cita-cita yang mulia. Dan gak apa-apa teman-teman nanti berusaha untuk menggapai cita-cita tersebut, berusaha untuk mengejar cita-cita tersebut. Akan tetapi kalau orang cuman cita-citanya, kebahagiaannya itu cuma dunia aja, itu yang Allah tegur. Di dalam Al-Quran ayat sebelumnya tadi, wa minan nasi faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kalau orang cuma targetnya dunia aja tanpa ada target akhirat, maka di akhirat gak dapat apa-apa. Akan tetapi yang benar adalah kita perlu mencari rabbana atina fid dunya hasanah, tapi gak berhenti di situ. Tapi wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu adalah kebahagiaan yang sejati. Kita bahagia di dunia, kemudian kita juga meminta kepada Allah agar diberikan kebahagiaan akhirat dan dijauhkan dari siksa api neraka. Kemudian menjadi pertanyaan bagi kita, gimana caranya kita bisa menggapai kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat dan dijauhkan dari api neraka? Mungkin kita bertanya-tanya gitu kan. Maka ketahuilah teman-teman sekalian, jawaban itu sebenarnya ada di sekitar kita, ada di hadapan kita. Jawaban itu adalah ada bersama Al-Quranul Karim. Kalau kita mau bahagia di dunia, maka hiduplah bersama Al-Quran. Kalau kita mau bahagia di akhirat, maka hiduplah bersama Al-Quran. Kalau kita ingin dijauhkan dari api neraka, maka hiduplah bersama Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilm, wa man arada huma fa'alaihi bil ilm." Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaknya dia menggunakan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaknya dia juga berilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaknya dia berilmu juga. Gak bisa kita hidup tanpa ilmu. Dan di antara ilmu yang paling mulia adalah Al-Quran. Nabi SAW bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Beliau juga pernah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat yang memberikan syafaat kepada para sahabatnya. Tapi di sini kita perlu memperhatikan bahwa Al-Quran itu memberikan syafaat bukan kepada pembacanya, bukan kepada penghafalnya. Akan tetapi Al-Quran akan memberikan syafaat kepada sahabatnya. Yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, bukan li hufadhihi, bukan li qurra'ihi, tapi li ashabihi, bagi para sahabat-sahabatnya. Allah juga pernah, Nabi SAW pernah bersabda juga, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, "Hum ahlul Qur'an, ahlul Qur'an, hum ahlullahi wa khassatuhu." Ahli-ahli Al-Quran, mereka adalah keluarganya Allah dan orang-orang pilihannya. Lagi-lagi di sini bukan disebut
penghafal Al-Quran, akan tetapi ahli Al-Quran. Lantas siapa atau bagaimana sih sebenarnya sifat-sifat ahli Al-Quran ini atau sahibul Quran di dalam hadis yang lain? Teman-teman sekalian, ini perlu dicatat nih teman-teman. Bagaimana atau kriteria menjadi ahli Al-Quran? Silakan ditulis. Kalaupun misalnya belum nulis dari tadi, ini harus ditulis nih. Kriteria ahli Al-Quran. Yang pertama adalah membaca dan menghafalkannya. Ini yang paling minimal, paling awal. Membaca dan menghafalkannya. Karena Nabi SAW juga pernah bersabda, khairukum man ta'allama. Mereka adalah yang mempelajari Al-Quran, bukan cuma sekedar baca, bukan sekedar menghafal, tapi mempelajari. Dan mempelajari ini adalah sesuatu yang begitu luas. Yang pertama tadi adalah menghafalkan Al-Quran. Yang kedua yaitu mentadabburi atau merenungi ayat-ayat di dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah tadi, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru, agar kalian atau agar mereka mentadabburi, merenungi ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua tadi tadabbur, yang ketiga adalah tadzakkur atau mengambil pelajaran, memikirkan atau mengambil pelajaran dari makna-makna ayat-ayat Al-Quran. Karena kalau kita misalnya cuma membaca, menghafal, tapi kita nggak ngerti apa yang ada di dalam Al-Quran, bagaimana kita bisa mengambil manfaat dari Al-Quran? Ya kan? Teman-teman misalnya dibilang Al-Quran itu penuh dengan keberkahan. Kemudian kita bingung nih, kita udah menghafal, keberkahan apa ya maksudnya? Apa yang mengubah diri kita? Nah ini, kalau kita pengen berubah menjadi lebih baik karena Al-Quran, maka kita perlu untuk memahami isinya juga gitu ya. Jadi tadabbur dan tadzakkur. Waliyatadzakkara ulul albab. Dan yang terakhir adalah mengamalkannya. Ini yang paling penting. Ya, mengamalkan atau berusaha untuk berakhlak dengan akhlaknya Al-Quran. Kalau Al-Quran memerintahkan kita untuk waqulu linnasi husna, hendaknya kalian mengatakan hal-hal yang baik kepada manusia, itu kita praktekkan. Allah misalnya memerintahkan innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Sungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian bil adli wal ihsan, untuk bersikap adil dan berbuat baik, wa ita'i dzil qurba, dan memberikan bantuan, pertolongan kepada kerabat-kerabat, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan melarang dari perbuatan keji dan mungkar, wal baghi, itu kita juga tinggalkan. Jadi kita berusaha untuk mengamalkan Al-Quran. Disinilah ketika kita menerapkan hal ini di dalam kehidupan kita, baru kita pantas disebut sebagai ahli Al-Quran atau disebut sebagai sahibul Quran, sahabat-sahabatnya Al-Quran. Akan tetapi kalau kita misalnya cuma baca, kita misalnya kemudian hanya menghafal, lantas kita nggak peduli dengan larangan-larangan di dalam Al-Quran, kita meninggalkan perintah-perintah Allah dan kita menjalankan yang dilarang Allah, maka Al-Quran nanti di hari kiamat bukan hujjatun laka, bukan hujjah yang akan membela kita, akan tetapi justru disebut sebagai hujjah alaika, beban yang memberatkan kita. Justru Al-Quran akan bersaksi kepada Allah, ya Allah, dahulu dia menghafalkan Al-Quran, tapi justru meninggalkan isi perintahmu yang ada di dalamnya. Ya Allah, dahulu dia menghafalkan Al-Quran, tapi dia justru melakukan apa yang kau larang. Maka di sini kita perlu belajar. Mungkin kita nggak bisa langsung 100% mengamalkan semua yang ada di dalam Al-Quran, tapi kita mulai ada tekad, sedikit demi sedikit kita coba amalkan. Kita coba praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kebaikan itu, kemuliaan itu nggak bisa didapatkan secara cuma-cuma. Kalau semua orang bisa mulia, semua orang bisa berakhlak dengan akhlaknya Al-Quran, maka nggak ada nilainya. Maka memang mengawalkan Al-Quran itu butuh proses, butuh perjuangan, butuh kesabaran, butuh tahapan-tahapan.
Termasuk saya pribadi juga masih belajar sedikit demi sedikit. Mungkin ada terkadang yang lupa. Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan diterusin. Karena orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertekad untuk berbuat baik itu bukan orang yang maksum, teman-teman sekalian. Akan tetapi mereka yang ketika melakukan kesalahan, mereka itu bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang ada di dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, "Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah." Itu orang-orang bertakwa, salah satu sifatnya adalah apabila mereka melakukan suatu kesalahan atau menzalimi diri mereka sendiri. Tadi misalnya kita lupa gitu kan, kita udah hafal, ketika liburan ternyata kita nggak murojaah, ternyata kita udah nggak pernah baca Al-Quran lagi. Itu namanya menzalimi diri mereka sendiri. Ketika kita ingat, maka zakarullah, dia ingat kepada Allah. Itu salah satu sifat orang bertakwa. Jadi orang bertakwa, ahli Al-Quran, bukan orang yang setiap hari pasti baca Al-Quran. Mungkin terkadang mereka lupa, tapi ketika mereka ingat, mereka sadar dan zakarullah, mengingat Allah lagi. Ya udah, ketika ingat dibaca lagi. Fastaghfaru li dzunubihim. Lalu mereka meminta ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita punya target ya. Karena ketika kita lebih dekat kepada Al-Qur'an, lebih mencintai Al-Quran, ketika kita sadar bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang penuh berkah, yang akan memberikan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat, maka di situ kita punya goals yang besar. Kita di situ punya bayang-bayang yang besar. Mungkin teman-teman di sini masih bingung, ada yang bingung, ngapain sih saya disuruh ngafal Quran? Ngapain sih ibu bapak, yang orang tua nyuruh-nyuruh nyantri gitu ya? Kenapa sih harus setiap hari harus hafalan baru, kemudian harus murojaah lagi? Maka ketahuilah bahwa itu semua kebaikannya, keberkahannya akan kembali kepada diri kita sendiri. Allah akan melapangkan kemudahan-kemudahan di dunia. Tadi misalnya kita pengen punya cita-cita tertentu, pengen jadi pengusaha, pengen jadi politisi misalnya suatu saat. Itu mulailah dengan Al-Quran, supaya kita punya panduan. Jangan jadi politisi yang sembarangan misalnya, atau jangan jadi pengusaha yang sembarangan, yang halal haram gak dipedulikan, semuanya diterobos, yang penting dapat uang ya. Itu pengusaha yang tidak hidup bersama Al-Quran, atau pedagang yang hidup tidak bersama Al-Quran. Tapi kalau kita punya modal Al-Quran di dalam diri kita, maka insya Allah kita bisa meraih keberkahan tadi, cita-cita kita dengan lebih berkah, dengan penuh kebaikan. Itu di dunia. Nanti di alam kubur, Al-Quran juga akan datang menemani kita. Dia akan jadi sosok yang menemani kita di tengah kesendirian kita. Dia akan datang dalam bentuk yang baik, dalam bentuk yang, kalau buat laki-laki dia tampan, kalau buat perempuan dia cantik, dan nemenin kita. Jadinya nggak sendirian di alam kubur. Kemudian nanti di hari kiamat ketika Allah bangkitkan kita, itu juga Al-Quran akan datang sekali lagi untuk memberikan syafaat kepada kita. Apakah berhenti di situ? Enggak, teman-teman. Ketika sudah Allah misalnya tadi Al-Quran membela kita di hadapan Allah, dia akan membawa kita, menuntun kita ke dalam surga juga. Bahkan nanti akan yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada sahabat-sahabatnya Al-Quran, bacalah Al-Quran dan naiklah, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau dahulu membacanya di dunia, karena sesungguhnya kedudukanmu di dalam surga adalah di ayat terakhir yang engkau baca. Jadi manfaatnya Al-Quran, keberkahannya Al-Quran bukan cuma di dunia, kemudian di alam kubur, di hari kiamat, dan nanti sampai ke dalam surga. Maka nggak ada ruginya teman-teman sekalian. Sadari hal ini, kalau perlu dicatat tadi ya. Keberkahan-keberkahan Al-Quran itu akan kita rasakan dengan kemudahan-kemudahan di dunia. Mungkin sekarang teman-teman masih ngerasa terpaksa, mungkin teman-teman merasa kesulitan dalam menghafalkan Al-Quran. Tapi itu adalah hal yang biasa dialami oleh semua penghafal Al-Quran. Kita semua, saya, kemudian teman-teman saya, guru-guru saya bahkan, itu semua ngalamin yang namanya fase menangis ya, karena kesulitan menghafal. Di sini ada yang pernah
nangis karena susah hafal? Nah semua ya. Atau yang belum, insya Allah akan merasakan. Dulu saya waktu SMP pernah kesulitan menghafal Al-Quran di juz 3 yang akhir di surah Ali Imran. Sampai nangis dari pagi sampai zuhur itu nggak hafal-hafal. Padahal itu harusnya waktunya store tambah sama store murojaah. Tapi saya bahkan store tambah aja nggak bisa-bisa. Sebelumnya lancar-lancar aja itu, setiap hari store 1 halaman, setengah halaman. Tapi ternyata ketika sampai di setengah halaman ayat ini, wa min ahlil kitabi man inta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik, wa minhum man inta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'imah. Dzalika bi annahum qalu laisa 'alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'ala Allahil kadziba wa hum ya'lamun. Ayat ini saya hafalin dari pagi sampai siang enggak hafal-hafal. Saya nangis saja tuh di saat itu. Lalu ada teman saya nangis seperti itu, dia ngece. Saya kan nangis gitu ya di meja gitu. Lalu dia duduk dekat saya, gitu. Dia ngejek, pura-pura nangis juga. Dia belum merasakan kesulitannya pas itu ya. Sampai akhirnya tiba masanya bagi dia. Jadi dia waktu itu hafalannya lancar banget. Orangnya ini pintar, akan tetapi akhirnya sampai juga di mana Allah uji hafalannya. Yaitu dia waktu itu lagi menghafal surat Maryam kalau nggak salah atau surat Thaha. Di situ dia kesulitan dan dia akhirnya nangis karena kesulitan itu. Padahal dia orang yang pintar. Jadi teman-teman sekalian yang lagi ngerasain sulit menghafal, jangan dipikir karena kita nggak bakat misalnya. Karena aku nggak bakat nih untuk menghafal Quran. Enggak, itu adalah fase yang dialami kita semua. Jadi harus sabar, laluin aja, jalanin, jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti. Karena teman-teman saya yang pintar-pintar juga seperti itu. Gitu ya. Itu adalah ujian untuk ngetes kita jujur gak nih dalam menghafalkan. Seberapa besar tekad kita dalam menghafalkan Al-Quran. Akhirnya ketika dia tiba tadi di juz 16, dia kesulitan akhirnya nangis juga. Dan saya bingung gitu. Ini perasaan pintar biasanya ngafalin cepet, kok sampai sini kesulitan gitu. Tapi saya nggak ngebales ya, nggak ngebales nangis gitu. Ada juga satu teman lagi, dia luar biasa gitu ketika kelas 1, kelas 2 SMP, hafalannya bagus, cepat, lancar terus. Tapi ternyata ya kemudian datang masa-masa diuji tersebut. Padahal dia juga orangnya rajin tahajud, kalau bangun selalu duluan, kalau tidur yang terakhir karena ngafalin Quran juga. Tapi ngalamin juga masa-masa sulit itu. Jadi itu adalah hal yang biasa. Teman-teman ketika ngerasain kesulitan-kesulitan, jangan kemudian berpikir, aduh saya nggak bakat. Aduh kayaknya aku bakatnya gambar aja gitu. Enggak. Ketika ngerasain itu, berdoa kepada Allah, minta kemudahan, dan terus berusaha. Coba metode-metode dalam menghafal, coba konsultasi sama guru-guru. Barangkali misalnya kita lagi ada pikiran-pikiran lain, kangen sama orang tua, bilang aja nggak apa-apa ke guru. Barangkali nanti dibolehin telepon sebentar, supaya kita kerinduannya hilang dan bisa lebih semangat lagi menghafalkan Al-Quran. Jadi itu adalah hal yang biasa ya teman-teman. Jangan kemudian menyerah atau berhenti di tengah jalan karena kesulitan dalam menghafalkan Al-Quran. Itu tadi keberkahan-keberkahan Al-Quran yang insya Allah akan kita rasakan di dalam kehidupan kita, di proses kita dalam menuntut ilmu, dalam proses kita nanti ketika misalnya memasuki dunia kerja. Teman-teman sekalian pasti akan melalui fase-fase itu. Ketika kita nanti menjadi orang tua, ketika kita nanti sudah memiliki anak-anak, ketika kita nanti bahkan menjadi kakek dan nenek gitu ya, atau ketika kita tinggal bersama masyarakat sekitar kita, kita akan merasakan keberkahan Al-Quran di dalam hidup kita. Mungkin teman-teman sekarang masih proses belajar, masih proses menuntut ilmu, proses mengumpulkan Al-Quran di dalam hati, di dalam dada kita. Itu adalah proses yang harus dijalani dan harus bersabar. Karena Nabi SAW pernah bersabda kurang lebihnya, innal ilma bitta'allum wal fiqha bittafaqquh faman yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sesungguhnya ilmu itu diraih dengan cara belajar. Gak bisa kita cuman buku kita taruh di kepala berharap hafal semua gitu ya. Gak bisa seperti itu, harus belajar sedikit-sedikit.
kalimat-kalimatnya dibaca, dipahami sedikit-sedikit. Sesungguhnya ilmu itu didapat dengan belajar. Para sahabat Nabi dulu hafal Al-Quran, jadi pejuang, jadi pebisnis segala macam, mereka bukan tiba-tiba aja bisa. Mereka juga bukan yang sekali dibacain langsung hafal, enggak. Mereka duduk. Ketika Nabi menyampaikan pelajaran, mereka duduk di depan seperti ini, di hadapan Nabi. Kemudian ketika selesai majelis, mereka duduk bersama sahabat-sahabatnya. Tadi Nabi nyampaikan apa? Coba kita baca bersama-sama. Jadi semuanya butuh proses. Wal fiqh bitafaqquh wal fiqha bitafaqquh, dan belajar fikih itu juga harus dengan belajar. Faman yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Karena sesungguhnya ketika Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah akan memahamkan agama pada dirinya. Jadi ketika kita di sini belajar agama, itu adalah salah satu juga tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan buat diri kita. Jadi jangan dikira enakan orang yang keluar sekolah di sana, nggak perlu mondok, nggak perlu belajar agama, nggak perlu belajar hafal Al-Quran. Tidak. Kita harus menyadari bahwa kesempatan yang kita miliki sekarang ini adalah kesempatan yang begitu besar. Kesempatan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Kesempatan yang akan membawa kita kepada keberhasilan di dunia dan di akhirat kita, insya Allah. Jadi teman-teman, bersabar dalam prosesnya. Semua akan ada tantangannya, akan ada fase-fase di mana kita merasakan kesulitan, entah itu kesulitan dalam belajar, kadang ada kesulitan karena kerinduan kita dengan orang tua. Ada juga yang Allah uji dengan kesulitan ekonomi dan sebagainya. Itu adalah fase yang perlu kita jalani. Kehidupan kita di dunia ini emang bukan indah terus gitu ya. Pasti ada fase-fase sulit, dan itu semua dirasakan oleh semua orang. Maka kita diminta untuk belajar sebagaimana yang dipesankan oleh Nabi SAW. Sesungguhnya perkara seorang mukmin itu begitu luar biasa. Kalau dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur, maka kebaikan bagi dirinya di dalam kenikmatan tersebut. Dan kalau dia sedang Allah uji dengan kesulitan, maka dia bersabar, dan itu pun bisa dinilai kebaikan oleh Allah juga. Maka ketika kita di sini belajar agama, belajar menghafalkan Al-Quran, belajar mengulang-ulang hafalan, ada juga yang sedang proses untuk mengajarkan juga. Itu adalah proses-proses yang begitu baik, yang begitu mulia, yang Allah akan berikan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat, insya Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Thaha itu kata guru saya, itu adalah salah satu panggilan ya. Ini salah satu tafsir dari kalimat Thaha, itu adalah maknanya adalah habibi atau kekasihku. Makanya Nabi Muhammad SAW salah satu namanya adalah Thaha ya. Salatullah salamullah ala Thaha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Itu Thaha adalah salah satu nama Nabi juga. Thaha, wahai kekasihku, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Sesungguhnya kami tidaklah menurunkan Al-Qur'an kepada kamu untuk menyulitkan hidupmu. Artinya justru ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada diri kita, tujuannya adalah justru untuk mempermudah kita, mempermudah kehidupan kita di dunia dengan petunjuk yang begitu jelas, memudahkan kita juga untuk nanti proses di akhirat karena keberkahan-keberkahannya. Jadi teman-teman sekalian, hidup bersama Al-Quran, hidup untuk Al-Quran, dan hidup di dalam Al-Quran itu adalah kenikmatan yang begitu besar, yang semoga ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memilih kita, sudah memfasilitasi kita dengan segala yang ada di sekeliling kita saat ini, itu kita bisa termasuk di antara golongan yang ketiga tadi, sabiqun bil khairati biiznillah. Kalaupun gak bisa yang ketiga, jadilah yang muqtasid, yang sedang-sedang. Gak apa-apa misalnya gak sampai 30 juz, walaupun lebih baik 30 juz. Tapi jangan sampai hafalan yang kita miliki itu ditinggalkan. Jangan sampai kita jadi orang yang zalimul li nafsih ketika udah ada di sekitar kita fasilitas-fasilitas untuk belajar,
ada guru-guru yang sudah siap mendengarkan hafalan, ada program-program yang baik, ada orang tua yang mendukung kita untuk terus belajar, itu kita gunakan dan manfaatkan dengan sebaik mungkin. Teman-teman mungkin ngerasa bahwa ketika meninggalkan orang tua itu rasanya berat, rasanya kangen gitu ya sama orang tua. Tapi ketahuilah bahwa sebenarnya yang dirasakan oleh orang tua teman-teman ketika harus melepaskan teman-teman semua ini ke pesantren untuk belajar, untuk menuntut ilmu, itu yang dirasakan lebih berat lagi. Mereka itu, saya alhamdulillah sudah punya anak 2 ya. Percaya nggak? Saya udah punya anak 2 dan itu kerasa banget. Beda antara misalnya adik kita belajar ke pesantren, ya udah dia mah pergi-pergi aja gitu kan. Udah pergi sana. Tapi ketika misalnya anak gitu ya untuk belajar, saya waktu itu ke Mesir kadang harus ninggalin keluarga di Indonesia, itu rasanya yang lebih berat adalah karena harus meninggalkan anak. Jadi jangan dikira teman-teman cuma teman-teman doang yang sedih karena meninggalkan orang tua. Tapi sadarilah bahwa orang tua teman-teman semua ketika menitipkan teman-teman, mengutus teman-teman untuk belajar di sini, itu mereka juga begitu mengorbankan perasaan mereka. Mereka akan rindu juga sama teman-teman, mereka akan kangen. Tetapi mereka biasanya pasti menutupi itu semua. Soalnya kalau ditunjukin, nanti teman-teman jadi nggak kuat. Kalau ngelihat tangisan mereka teman-teman bakal nggak kuat. Jadi mereka biasanya menutupi itu semua. Ketika mengantarkan kita seolah-olah nggak kenapa-napa, tapi nanti ketika pulang itu baru pada menangis. Jadi semuanya lagi berjuang ya. Orang tua lagi berjuang, teman-teman sebagai anak-anaknya itu juga sedang berjuang. Jadi manfaatkanlah ilmu, manfaatkanlah fasilitas-fasilitas ini, bersabarlah dalam proses belajar, dalam menuntut ilmu, supaya nanti ketika akhirnya tiba masanya untuk berkumpul dengan orang tua, mereka merasa bahwa oh ternyata ini adalah hasil dari dahulu saya bersabar untuk berpisah dengan anak-anak, dahulu saya rela menahan rindu untuk berpisah dengan anak-anak. Apalagi yang paling indah, momen paling indah adalah ketika nanti di akhirat ya, orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, orang-orang yang memiliki interaksi yang baik dengan Al-Quran, mereka akan menghadiahkan mahkota yang terbuat dari cahaya, yang cahayanya itu lebih bersinar daripada sinarnya matahari untuk orang tua mereka, dan juga dipakaikan pakaian yang terbaik. Maka ini adalah satu fase yang biasa, fase pengorbanan di dalam hidup kita yang perlu kita jalani, dan hasilnya insya Allah akan kita rasakan nanti setelah ini, baik itu di dunia, di alam kubur, hingga di akhirat nanti. Mungkin segitu dulu penyampaian materi dari saya. Teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya atau berdiskusi, minta tips atau minta cerita tertentu, silahkan dituliskan ataupun disampaikan. Tapi sesi materinya saya tutup terlebih dahulu. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Ya, boleh. Ada pertanyaan tentang bagaimana kira-kira tips untuk ke Al-Azhar. Ya, Masya Allah. Di sini ada yang mau ke Al-Azhar? Mau ngapain ke Al-Azhar? Ya, ada orang ke Mesir untuk jalan-jalan, ada orang ke Mesir pengen ke piramid, ada orang ke Mesir untuk belajar ya. Ya, Al-Azhar Asy-Syarif adalah salah satu kampus, salah satu tempat belajar untuk menuntut ilmu yang terbaik. Al-Azhar itu julukannya adalah Manaratul Ilm, menara keilmuan. Kalau Ka'bah adalah kiblatnya bagi kita untuk sholat, untuk beribadah dari seluruh dunia, maka Al-Azhar adalah kiblatnya umat Islam untuk menuntut ilmu. Al-Azhar itu sejak usianya udah 1000 tahun lebih, dan di sana kita udah melahirkan berbagai macam ulama dengan kualitas yang begitu luar biasa.
Ada kalau kita kenal misalnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau penulis kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Kemudian ada Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Kemudian kalau yang kekinian mungkin teman-teman pernah mendengar namanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, dan seterusnya. Ada begitu banyak ulama-ulama Al-Azhar yang dilahirkan dari kampus dan madrasah tersebut, sekolah tersebut. Kemudian gimana kita misalnya pengen punya cita-cita ke Al-Azhar Asy-Syarif untuk belajar terutama di kampus. Yang pertama adalah dulu, saya pengen menyampaikan dulu itu kalau orang mau ke Al-Azhar itu caranya banyak. Ada orang yang berangkat aja ke Mesir langsung, habis itu daftar di sana sendiri. Itu dulu bisa. Atau ada juga orang yang pakai istilahnya mediator ya. Mediator itu kayak suatu lembaga yang menjanjikan nanti kamu kalau lewat sini bisa kuliah di Al-Azhar langsung gitu. Itu dulu bisa. Tapi sekarang yang seperti itu nggak bisa ya teman-teman. Kalau misalnya mau ke Al-Azhar, yang paling penting dulu adalah kita tahu jalannya lewat apa. Kalau sekarang itu cuma lewat Kementerian Agama atau lembaga-lembaga yang memang bekerja sama dengan Al-Azhar. Misalnya kalau pesantren ada Gontor, Darussalam Gontor, atau misalnya lewat PBNU, tapi itu biasanya untuk khusus putra-putranya kiai, gus-gus gitu ya. Pesantren itu sulit. Atau lewat beasiswa dari Kedubes Mesir. Intinya lewat jalan-jalan yang resmi. Itu yang paling penting, karena sekarang banyak banget ada kasus-kasus di Mesir sana, teman-teman yang udah berangkat ke Mesir ternyata ketipu. Sayang banget, kesian banget. Mereka udah bayar mahal-mahal, udah berpisah jauh-jauh, tapi ternyata di sana justru ketipu. Udah keluar uang banyak, ternyata di sana dibohongin seperti sama mediator-mediator tadi. Maka jalan amannya adalah pakai yang lewat jalur Kemenak. Itu tiap tahun insya Allah ada dibuka pendaftarannya. Kemudian secara keilmuan sebenarnya nggak begitu, untuk hafalan Al-Quran minimal cuma 2 juz. Hafalan Al-Quran minimal cuma 2 juz aja. Tapi kalau kita misalnya punya hafalan lebih, itu insya Allah sama yang ngetes ditulis lebih bagus juga nilainya. Dulu saya waktu tes ada teman yang ditanya berapa hafalannya, 2 juz. Juz berapa? Juz 30 dan juz 29 atau juz 30 dengan juz 1. Ada juga yang dia hafalannya sebenarnya banyak, tapi dia bilang karena nggak pede, bilangnya cuma 10 juz gitu. Nah waktu saya dites waktu itu bilang 30 juz gitu. Kemudian ditanya, yang lancar yang mana? Saya bilang yang lancar 10 juz pertama dan 10 juz terakhir. Akhirnya dia tes tuh. Dia tes di juz 4, padahal biasanya orang-orang kalau dites juz 29, juz 30 atau juz 30 juz 1. Di juz 4 sama juz 27. Dan alhamdulillah ketika dites lancar dan dapat nilainya mumtaz gitu di bidang Qur'annya. Jadi teman-teman kalau punya nilai atau hafalan Quran lebih itu akan jadi nilai plus insya Allah. Tapi kalau minimalnya itu cuma 2 juz saja. Nah, yang gak kalah penting dan yang lebih penting daripada hafalan Al-Quran adalah kalau mau ke sana itu harus bisa bahasa Arab. Harus bisa bahasa Arab, kemudian juga belajar beberapa hal fikih. Nah, bahasa Arab itu nahwu, shorof, dan balaghah yang sederhana-sederhana aja. Itu jadi modal penting nanti ketika tes. Jadi itu aja sih sebenarnya, bahasa yang paling penting bahasa. Kemudian kalau Al-Quran punya hafalan banyak maka insya Allah jadi lebih baik. Dan pesan saya buat teman-teman nanti ketika mau ke Azhar itu pilih dari awal mediator yang baik, mediator yang emang bekerja sama dengan Kemenak misalnya untuk memberangkatkan. Jadi biasanya tuh kita akan tes dulu di Kemenak, kalau udah lolos baru kita nanti cari mediator yang membantu kita untuk perjalanan ke Mesir sama kehidupan di Mesir gitu. Dulu saya nggak daftar mediator sebenarnya. Jadi ke Mesir itu cuma punya 1 teman aja di sana.
Tapi ternyata alhamdulillah di sana dipertemukan dengan teman-teman yang baik, mediator, satu mediator. Akhirnya saya gabung sama mereka. Namanya Islah. Islah itu, mediator Islah itu ikatan silaturahim alumni Husnul Khotimah. Husnul Khotimah itu pesantren ya di Jawa Barat. Kalau yang di daerah Jawa Tengah itu saya lupa namanya. Ada juga. Tapi nanti mungkin teman-teman bisa cari-cari riset-riset. Nah itu nanti manfaatnya apa kalau kita pilih mediator yang baik sebelum ke Al-Azhar? Manfaatnya adalah kita di sana punya kakak kelas yang bisa mengarahkan kita dalam kebaikan. Soalnya di sana itu macam-macam teman-teman. Kita di sana itu bukan kayak di pesantren lagi. Ya udah kayak orang-orang kuliah di sini. Hidupnya ngekos atau ngontrak gitu ya bareng teman-teman. Lalu nanti ada kuliah yang wajib itu cuma kuliah aja. Kalau misalnya nanti kita nggak punya kesadaran untuk belajar lebih, ya kita cuma bakal di rumah. Ada teman-teman yang ketika sudah belajar, dia pulang ke rumah santai-santai rebahan, main game, nggak belajar lagi. Ada juga yang pulang ke rumah nonton film. Sebenarnya nggak terlarang ya, asalkan sesuai porsinya gitu. Karena ketika kita ke Mesir, itu target utamanya adalah belajar. Ketika kita punya kakak kelas yang baik, dia akan mengarahkan kita untuk ketemu dengan orang-orang yang baik juga. Saya ingat 5 tahun yang lalu ketika baru sampai di Mesir, saya dibawa sama teman saya ke guru Al-Quran. Nih, restoran sama beliau. Beliau hafal Al-Quran 30 juz, beliau itu bahkan penglihatannya tidak jelas. Beliau tidak bisa melihat. Tapi hafal 30 juz. Saya akhirnya setor dengan beliau 30 juz 2 kali. Setelah itu diajak lagi sama teman, karena kita nggak tahu di sana guru-gurunya di mana. Diajak lagi sama teman ke satu masjid kecil, tapi dikasih tahu ini syekhnya masih muda tapi ilmunya banyak. Dia punya sanad qiraat. Akhirnya saya bersama beliau mulai dari tahun pertama di Mesir sampai alhamdulillah sudah selesai di Mesir itu 5 tahun ngaji terus sama beliau, setoran. Jadi teman-teman jangan dikira ngaji cuma di sini aja ya. Jangan dikira belajar ilmu Al-Quran itu cuma hafalan Quran aja. Tapi nanti kalau udah punya hafalan 30 juz diteruskan. Belajar qiraat. Qiraat itu apa? Qiraat itu adalah salah satu turunan ilmu yang membuat kita belajar membaca Al-Quran sesuai bagaimana dahulu Al-Quran itu diturunkan. Karena Nabi SAW pernah bersabda, Innallaha yuhibbu an yuqra'al Qur'anu kama unzil. Sesungguhnya Allah mencintai atau Allah suka kalau Al-Quran itu dibaca sebagaimana dahulu dia diturunkan. Maka itu yang menjadi motivasi buat kita untuk belajar. Jadi itu penting untuk pertama lewat jalur yang resmi, yang kedua adalah persiapannya bahasa Arab, yang paling penting, kemudian yang ketiga pilih mediator yang baik gitu. Itu untuk ke Mesir ya, teman-teman sekalian. Ada pertanyaan? Mohon tips menguatkan diri untuk murojaah yang rasanya seperti ziyadah. Ya, murojaah tapi kayak hafalan baru. Atau bahkan kadang lebih susah daripada hafalan baru ya. Ya, ini semua juga ngalamin ya teman-teman sekalian, bukan teman-teman doang. Saya juga sempat ngalamin. Kadang saya juga ditegur sama chef. Kamu ini harus dikuatin hafalannya di sini, harus dibaca lebih banyak. Dan Syekh juga sempat merasakan itu. Jadi ini semua adalah problema dan tantangan yang dihadapi oleh setiap dari kita. Kemudian gimana tipsnya untuk menguatkan diri ya untuk murajaah yang rasanya seperti ziyadah ini? Ada 2 tindakan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah tindakan pencegahan. Jadi memang yang paling rawan untuk lupa bacaan Al-Quran kita adalah, atau hafalan Al-Quran kita adalah hafalan-hafalan yang baru. Hafalan-hafalan yang baru kita hafal. Misalnya kita sekarang hafal juz 5, halaman 10. Lalu kita besoknya mau hafalan 11. Kadang biasanya yang kita ulang adalah juz 1, 2, 3 gitu ya. Yang hafalan juz 5, 10 halaman pertamanya nggak diulang. Ini justru paling rawan. Ya, harus dijaga tuh.
Kalau saya nggak tahu ya program di sini gimana, cuman kalau dulu di pesantren itu ada dua jenis murojaah, murojaah hafalan lama dan murojaah hafalan baru. Jadi kalau misalnya tadi halaman 11, nanti halaman 1 sampai 10 juz 5-nya itu diulang lagi sendiri. Jangan sampai dibiarin, jangan sampai merasa ini masih lancar kok, masih hafal. Enggak. Dia ketika kita biarin seperti itu bakal jadi lupa sama sekali. Ya. Nanti ketika dapat giliran murojaah akhirnya kita kesulitan. Makanya harus sejak awal hafalan-hafalan baru itu dijaga, dirawat, diulang-ulang. Walaupun kita ngerasanya hafalan itu lancar, tapi tetap harus diulang. Ada salah satu cerita ya. Ketika itu ada seorang yang menghafalkan Al-Quran, dia duduk di rumah, suami istri. Dia ini ngulang bacaan satu halaman sampai 20 kali, sampai 30 kali. Lalu sama si pasangannya, sama si istrinya nih, dia lagi masak gitu. Ngapain sih diulang banyak-banyak? Kamu ulang 5 kali aja aku dengerin udah hafal juga gitu. Habis itu dia nggak peduli. Terus aja diulang-ulang terus. Sampai akhirnya 1 pekan kemudian dia tanya ke pasangannya, "Kamu masih hafal nggak yang kemarin pekan lalu kita ulang?" "Nah, saya udah lupa itu." Rehat dulu. Nah, dia udah lupa dengan hafalan yang kemarin. Itu baru sebentar gitu ya. Baru 1 minggu udah lupa. Ternyata memang pengulangan itu ketika kita semakin sering mengulang, itu akan semakin kuat hafalan di kepala kita. Walaupun ketika kita misalnya baca, kita udah kayak lancar banget, ya kan? Kadang yang bikin kita malas untuk murojaah adalah kita ngerasa hafalan tersebut udah lancar nih. Udah lancar ini, gak usah diulang lagi, ulang yang lain aja. Nah, ini adalah pemikiran yang keliru. Kalau kita ngerasa lancar, terus diulang sampai 15 kali, sampai 20 kali di satu halaman aja. Setelah itu 20 kali, udah lancar banget, bahkan mungkin bisa baca dari bawah ke atas gitu ya, ayat-ayatnya. Silahkan lanjut ke halaman berikutnya dan seterusnya. Jadi ini adalah tindakan pencegahan. Nah, kalau misalnya udah terlanjur, kita punya hafalan yang udah susah banget untuk dimurojaah, bahkan rasanya lebih sulit daripada ziyadah, hafalan baru, maka ya ini adalah salah satu resiko yang harus kita hadapi. Kita duduk lagi, fokus, gak usah mikir, waduh ini kok susah banget, gak usah mikir seperti itu. Dibaca aja satu baris, dilancarin satu baris. Kadang kalau kita ngelihat 1 halaman, atau kita ngelihat langsung 10 halaman, aduh susah banget. 10 halaman gak lancar semua misalnya. Itu bikin mental kita udah down duluan. Karena kita udah kalah mental gitu ya. Jadi mentalnya gak percaya diri, jadi takut, jadi merasa putus asa. Maka kalau kita ngerasain hafalan-hafalan yang gak lancar, fokus aja satu baris. Oke. Ya walaupun tadi 10 halaman yang gak lancar, tapi pokoknya saya pengen ngelancarin 1 baris. Kalau kita ngelancarin 1 baris kan gampang kan. Kita ulang 15 kali. Oh ya gini. Setelah itu lanjut baris berikutnya. Jadi 1 baris. Itu ketika kita ada kepercayaan diri, ada keberanian untuk menghafal ulang, maka insya Allah juga akan jauh lebih mudah daripada kita udah pesimis duluan, udah capek duluan, udah sekarang lihat, aduh nggak lancar semuanya. Itu bakal bikin kita sulit untuk mengulang hafalan. Jadi itu ya, perlu dicegah jangan sampai itu terjadi, dan kalau terjadi diulangnya sedikit demi sedikit. Jangan pengen langsung lancar semua, ya nggak bisa. Soalnya susah, kita udah pernah melakukan kesalahan sebelumnya, dan itu ya udah kita terima, kita istighfari, dan kita berusaha untuk memperbaiki sedikit demi sedikit yang bisa kita lakukan. Ada pertanyaan? Gimana kalau udah terlanjur lupa dengan hafalan dan ingin memulai dari nol lagi? Ini kurang lebih seperti itu juga. Jadi ada juga beberapa yang mengeluh gitu ya. Tanya, dulu pernah hafal juz 30, tapi ternyata nggak pernah dibaca lagi, akhirnya lupa lagi. Ya udah dimulai dari sedikit demi sedikit lagi. Kita pastinya nggak bisa untuk
tiba-tiba menghadirkan semua hafalan dari 0 jadi 100% seperti sebelumnya. Maka dimulai dari sedikit demi sedikit. Diulang dari setengah halaman. Kemudian kalau udah setengah halaman hafal jadi 1 halaman. Ini adalah salah satu resiko ketika kita meninggalkan ya atau melupakan Al-Qur'an. Itu resiko dan jangan sampai diulangi, teman-teman. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menitipkan Al-Qur'an di dalam hati kita, jangan sampai kita merasa bahwa Al-Quran bukanlah nikmat, Al-Quran bukanlah anugerah. Kalau kita merasa seperti itu, nanti nikmat tersebut akan Allah cabut dari hati kita. Kita dibikin lupa lagi. Kita ya harus ngulang lagi dari awal. Makanya ada satu nasihat dari guru saya. Beliau mengutip ayat Al-Quran di dalam surat Muhammad kalau nggak salah. Wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Kalau kamu berpaling dari Al-Qur'an, dari apa yang Allah perintahkan, dari tugas kita dalam menuntut ilmu, maka Allah akan ganti kita. Allah ganti kita dengan orang lain yang lebih baik, yang lebih fokus, yang lebih serius dalam menuntut ilmu, yang lebih serius dalam menghafalkan Al-Qur'an. Tsumma la yakunu amsalakum, dan mereka itu enggak sama kayak kalian. Dulu saya dengerin itu ya merasa tertampar gitu ya. Karena saya melihat sendiri. Saya itu salah satu murid awal guru saya waktu di Mesir. Dan kadang ada perasaan karena saya tadi sudah berkeluarga dan kadang pulang ke Indonesia. Ya, guru saya kadang negur, jangan pulang terus gitu ya. Ayo ngafalin, store. Nah, ketika saya pulang itu, ya guru saya bukan kehilangan murid, justru akan ada murid datang lagi, yang mereka lebih baik lagi, bahkan mungkin lebih serius dalam belajar, yang hafalannya lebih baik, dan seterusnya. Maka di situ kemudian akhirnya muncul kekhawatiran di diri saya, ya Allah jangan sampai Engkau ganti saya. Saya nggak mau, udah Allah kasih nikmat, kemudian Allah cabut nikmat tersebut. Ini adalah sesuatu yang mengerikan gitu. Karena seharusnya ketika Allah Subhanahu wa taala titipkan nikmat kepada kita berupa Al-Qur'an, itu benar-benar kita jaga, kita rawat, karena manfaatnya dan berkahnya adalah untuk kita di dunia dan akhirat kita sendiri. Maka kalau pengen mulai lagi, dimulailah dengan keseriusan dan niat yang lebih baik lagi, yang sebelumnya kita jadikan pelajaran. Boleh minta tolong diulang niat belajar yang tadi? Ya boleh. Bentar. Ini ada juga niat ya. Coba teman-teman kalau dibacain bisa nulis Arabnya nggak? Bisa ya. Nanti yang belum bisa lihat yang sudah bisa. Saya bacain pelan-pelan, nggak usah diikutin. Kalau yang nulis nggak usah diikutin, kalau yang nggak nulis boleh diikuti. Nawaina. Ya. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tazkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadah wal-istifadah wal-hassa pakai sa ya, wal-hassa
alat tamassuki alat tamassuki. Ini penulisannya ala kemudian at-tamassuki. Bi kitabillah bi kitabillah wa sunnati wa sunnati nabiyyihi wad dalalati ilal huda wad du'ai ilal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Amin. Jadi artinya kami berniat belajar dan mengajar, mengingat dan mengingatkan, memberikan manfaat dan mengambil manfaat, menyampaikan faidah dan mengambil faidah, dan mengajak untuk berpegang kepada kitabullah dan sunnah nabinya, dan menunjukkan kepada petunjuk kebaikan dan menyeru kepada kebaikan juga, semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah, kedekatan kepadanya, dan pahala darinya. Amin. Jadi ini adalah niat. Sebenarnya niat itu bisa beragam. Niat itu ditanamkan di dalam hati kita. Tapi ini adalah salah satu bacaan niat yang baik, yang saya sukai juga, yang saya dapatkan dari namanya Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Beliau setiap dalam majelisnya itu beliau menyampaikan ini, dan ini penting untuk kita semua, untuk pelajar penuntut ilmu, supaya ilmu yang kita dapatkan itu juga bisa bernilai, bermanfaat. Bukan cuma sekedar duduk di sini kemudian pulang tanpa membawa apapun, tapi minimalnya adalah Allah Subhanahu wa taala menerima amal salih kita dan mencatat kita sebagai hamba-hamba yang tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati di dalam kesabaran. Mungkin gitu dulu ya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak atas partisipasinya, atas kesabarannya dalam mendengarkan. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang ketika kita sudah mendengarkan, kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala, kita tutup majelis kita dengan berdoa dulu ya. Sebelum kita berdoa, mari kita beristighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kita berdoa karena kondisi saat ini adalah kondisi yang mustajab, di mana ada malaikat-malaikat di sekitar kita, dan kita berharap mereka juga ikut mengaminkan doa-doa kita.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakasy syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba man yuhibbuka wa hubba ila 'amalin yuqarribuna ila hubbika ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.